warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rafael Saputra. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan membahas tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru dan reformasi. Sejak dulu, mahasiswa dan pemuda memang dianggap dapat membawa perubahan, termasuk perubahan dari pemerintahan Orde Baru ke reformasi. Lalu pada tahun 1998 terjadi protes besar-besaran, di mana pemuda dan mahasiswa lah yang melakukannya. Tahan masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan masa Orde Baru. Sebagian ada yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, dan sebagian ada yang tidak memihak rakyat. Masalah yang paling besar pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Tidak hanya itu, ada beberapa krisis lain juga, seperti krisis kepercayaan, di mana masyarakat tidak percaya terhadap kepemerintahan masa Orde Baru karena beberapa macam krisis-krisis lainnya, seperti krisis ekonomi, di mana nilai tukar rupiah kian melemah melawan dolar Amerika Serikat, dan juga kualitas hidup masyarakat Indonesia yang makin lama kian melemah karena harga sembako yang naik dan berbagai macam komoditi lainnya yang naik juga. Lalu pada krisis hukum, di mana Soeharto dinilai terlalu mencampur tangani urusan kekuasaan kehakiman, di mana itu sebenarnya melanggar melanggar pasal 24 1945. Masalah tadi telah memicu protes yang menghasilkan dua peristiwa besar bagi sejarah Indonesia. Peristiwa Trisakti Mei 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui himpunan mahasiswa Islam Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut adanya reformasi, pada 4 Mei 1998 empat organisasi mahasiswa melakukan usulan melalui sidang umum kedua MPR. Berbagai usaha telah dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antara guru besar hingga unjuk rasa, sehingga akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta yang telah memakan 6 korban jiwa akibat dari tembakan aparat keamanan. Peristiwa ini dinamakan peristiwa tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut, malah membuat menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar lagi pada 13 hingga 14 Mei 1998. Tersebut diperparah dengan adanya penjarahan di berbagai wilayah Jakarta. Puncaknya pada 18 Mei 1998, di mana mahasiswa berhasil menduduki atap DPR MPR RI di Senayan. Lalu di hari yang sama, Ketua MPR DPR RI Harnoko menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Lalu mahasiswa pun menuntut adanya dilakukannya sidang istimewa. Namun Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Peristiwa Semanggi 1 dan 2 November 1998.
Meskipun kepemimpinan Orde Baru sudah berganti, bukan berarti masalah sudah selesai. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan dan juga pemilu. Mahasiswa bergejolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya pada DPR MPR saat itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11 hingga 13 November 1998 yang mengakibatkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dinamakan dengan tragedi Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September 1999 di Jakarta yang menyebabkan seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya meninggal serta 217 korban luka-luka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.